Hi vlog, welcome to my guys. Shout Shut down. Halo, dulu pada masalah tes rekan dulu. Terima kasih Pak. Eh, dengan siapa ini? Nama saya perkenalkan dulu ya, nama saya Fatih dari jurusan Komunikasi Jaringan Islam semester 4. Jadi di sini Fatih dari kos. Iya dari kos Pak. Dari kos Fatih ke sini. Jadi buat kalau boleh tahu ada apa keperluan Fatih ke sini? Eh, Ya, saya ingin berkonseling tentang masalah dan pekerjaan saya, Pak. Oh, berkonseling tentang masalah pekerjaan nanti. Ya, Pak. Eh, kat. Ya, foto-foto aja. Oh, ini ada apa? Oke, Anda di sini ingin apa? Saya ke sini jalan kaki, pada kaki. Jadi ngapain aja Anda sebelum ke sini? Tadi udah sempat mandi dan makan sih, Pak. Oh, mandi makan. Ya. Jadi ya ceritanya dari kos. Iya dari kos Pak. Oh dari kos. Kalau boleh tahu dengan siapa? Perkenalkan nama saya Maki Pak dari jurusan Komunikasi Islam semester 4. Oh panggilannya siapa? Fatih. Oh Fatih. Oh namanya Fatih. Oke. Perkenalkan nama saya Putra Nadi. Biasanya Anda bisa manggil saya Pak Rey. Jadi saya ini membuka praktik layanan untuk konseling individual. Nah, jadi di sini nanti datang ke sini itu dapat dapat saya membuka praktik ini dari siapa? Untuk kabar dari praktik bapak ini saya dapat dari teman saya juga. Oh, adanya bapak ini ahli di bidang konselor gitu. Oh. Jadi dapat dari teman ya? Iya. Jadi berarti ada apa bulan berarti datang. Nah, berhubung Bapak konselor kan saya sebagai konselornya, saya ingin bercerita sedikit tentang masalah dan pekerjaan saya. Oh, masalah pekerjaan yang aktif. Ya. Oke. Sebelumnya, Fatih datang ke sini itu sukarela atau terpaksa atau gimana? Sukarela. Oh, sukarela datang ke sini. Iya. Oke. Jadi saya mau tanya kepada Fatih. Eh, Menurut pemikiran Fatih itu konseling itu seperti apa? Konseling itu kalau menurut saya Pak seperti ada konselor dan pasien itu yang pasien ini bercerita ke konselornya tentang masalah hidupnya dan nanti konselor ini itu memberikan solusi. Oh, memberikan solusi ya. Oh, jadi itu definisi hati. Nah, saya akan mencoba meluruskan. Konseling itu adalah memberikan suatu layanan seperti kita sekarang ini saya layanan konselor pada kliennya. Kalau di bidang muslim menyebutnya klien. Jadi saya sebagai konselor dan saya akan mengarahkan Fatih untuk mengentaskan masalah Fatih dan Fatih sebagai klien akan menceritakan tentang permasalahan yang Fatih alami seperti masalah dalam bidang apa saja tentang pekerjaan Fatih ataupun saat sekarang ini seperti perkuliahan. Nah jadi di uh, konseling ini kita melakukan konseling individual. Konseling individual itu adalah seperti kita sekarang ini kita melakukan dua orang secara tatap muka, secara langsung. Fatih menceritakan permasalahan Fatih dan saya akan mengarahkan Fatih untuk menjelaskan masalah Fatih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang ada di konseling ini itu atas kerahasiaan, yaitu apapun yang tadi ceritakan, masalah yang tadi ceritakan, saya akan menjaga rahasia, memelihara dan menjaga rahasia itu tersebut. Karena itu akan mengganggu proses kita. Karena pasti tidak perlu malu, takut menceritakan tentang masalah tadi. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, supaya kita mendapatkan
solusi yang akurat untuk melaksanakan kesenian ini pasti harus terbuka untuk menceritakan masalah hati sekitar-sekitarnya kepada saya, karena dengan itu kita akan mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah hati tersebut. Yang ketiga ada kesukarelaan. Nah, saya akan bersukarela merespon apa saja yang terjadi pada saya, dan saya juga sukarela juga membantu Fatih untuk menyelesaikan permasalahan Fatih. Saya dipahami Fatih? Sudah. Nah, jadi sini kita akan buat perjanjian waktu. Nah, jadi waktu kita gunakan adalah 30 menit ataupun 20 menit. Apakah Fatih merasa terbebani dengan waktu tersebut? Tidak. Kenapa? Tidak. Tidak terlalu berani. Oke, terima kasih. Nah, oke. Apa permasalahan Fatih? Apa yang terpikir di pikiran Fatih sehingga membebani Fatih pada saat sekarang ini? Untuk saat sekarang ini kan saya kan berkuliah di UIN Bukit Tinggi, Pak. Nah, tentunya saya punya kewajiban untuk berkuliah, dan tentunya saya juga mengikuti untuk mengisi waktu luang saya itu dengan mengikuti organisasi. Contohnya organisasi itu ada OM Papua dan yang lainnya. Nah kan di perkuliahan ini kan diberikan juga tugas oleh dosen kan. Tentu juga di organisasi ini kan kita sebagai pengabdi kan. Jadi kita akan diberikan tugas juga oleh ketua kita. Nah, permasalahan saya Pak, yang pertama itu dalam membagi waktu. Waktu dalam berkuliah dan berorganisasi ini kan tentunya berbeda. Nah, kadang juga setiap ada acara kegiatan organisasi, karena waktu itu bersamaan, jadi bertabrakan dengan jadwal pertambahan kelas saya. Jadi nanti itu terkendala dengan membagi waktu organisasi dan waktu untuk perkuliahan. Jadi itu yang menjadi beban pikiran nanti. Ya, benar Pak. Jadi gini nanti. Di organisasi ini Fatih ini kedudukannya sebagai apa? Untuk kedudukan sendiri saya sebagai ketua Pak, ketua divisi. Ketua divisi. Ya. Jadi misalnya ada Fatih dikasih program ataupun acara-acara oleh ketua umumnya. Fatih itu biasanya sukarela atau terpaksa untuk mengikuti. Tentunya sebelum kita mengikuti organisasi ini Pak, kita kan tentunya komitmen dari awal kan. Tentunya saya sangat sukarela untuk mengikuti broker ataupun kegiatan organisasi tersebut. Pada organisasi itu ada komitmen atau janji untuk mengikuti gitu kan. Jadi pasti intinya pasti sukarela. Sukarela. Cuman kadang itu masalahnya pada membagi waktu itu. Kan tentunya kan saya berkuliah di sini kan jauhnya dari Bekasi ke Bukit Tinggi itu kan tujuan awalnya kuliah, dan orang tua saya juga dengan kuliah. Jadi nggak mungkin saya meninggalkan berkuliah di organisasi. Sedangkan di lain sisi saya ada berkomitmen juga di organisasi ini gitu. Jadi saya ingin tahu Fatih, alasan Fatih mengikuti organisasi itu apa? Sebenarnya tujuan saya mengikuti organisasi itu untuk pertama itu mengupgrade diri Pak. Mengupgrade diri itu kan berhubung misalnya komunikasi. Ya. Komunikasi ini banyak elemennya, bisa dari public speaking, retorika dan yang lainnya gitu. Jadi saya rasa dengan saya berorganisasi ini bergaul dengan orang yang lain jurusan yang ada di UIN ini, jadi kan saya dapat tekanan mental. Dengan tekanan mental ini nanti itu bisa memicu juga mental saya agar kuat ke depannya gitu, agar saya berani bicara depan orang gitu kan, dan juga dapat berpikir kritis dan memberikan solusi masalah nantinya gitu. Dan juga yang kedua itu untuk mengisi waktu luang. Di jurusan KP ini terkenal Sabtu Minggu tidak masuk Pak, jadi kan saya dua hari itu dipakai untuk tidur saja gitu. Jadi saya isi waktu itu untuk berorganisasi. Tapi nanti menurut saya kalau dalam organisasi ini Fatih itu ada nggak sih terkejar deadline ataupun terkejar untuk terburu-buru mengerjakan tugasnya?
berhubung saya bergerak di organisasi itu di bidang komunikasi dan informasi kan, tentunya itu kan banyak saya memegang media sosial kan, Pak. Jadi kan setiap ada informasi di tentang kampus ataupun yang di luar, tentu kan saya harus membuatkan desainnya dulu, membuat desain kan yang menarik, baru saya upload di postingan. Dan juga di perkuliahan kan diberikan tugas, tentunya diberikan deadline yang lama semingguan. Nah kadang tugas di organisasi ini penting untuk publik, untuk mahasiswa di UIN Bukit Tinggi, dan juga karena tugas di perkuliahan ini juga penting untuk diri saya sendiri gitu. Jadi kadang saya terkejar-kejar deadline gitu, saya agak bingung gitu bagaimana cara membagi waktu saya gitu. Gitu. Jadi berarti kendala seperti itu karena membagi waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Nah jadi gini nanti itu ada nggak di organisasi itu merasa memiliki saya tahu nanti memiliki semangat yang tinggi dalam organisasi. Jadi nanti itu dalam organisasi pernah mempunyai permasalahan nggak? Contohnya dalam satu organisasi itu nanti sebagai sekretaris ketua. Jadi kan ada nanti pernah nggak mengalami masalah atau berdebat dalam organisasi? Nah, berhubung satu divisi itu kan ada 7 atau 6 orang ya Pak ya. Tentunya bercampur juga antara ikhwan dan akhwatnya di cowok dan cewek. Jadi kan dalam Islam kan kita tidak boleh digunakan untuk sering-sering itu berduduk kadang-kadang seperti ini bersama lawan jenis kan. Jadinya untuk mendiskusikan tentang masalah tentang tupoksi dalam divisi ini kan, kami kebanyakan upaya di online Pak, melalui chattingan WA ataupun telepon grup. Dan juga kan masalah saya dari chattingan itu Pak, chattingan di grup itu. Kan kita chattingan itu kan orang tuh tidak tahu kita sedang sedih, senang atau apa ya kan. Jadi kadang ucapan kita dan mengetikkan di WhatsApp itu kadang membuat orang salah pikir, salah paham gitu. Pikirannya kita marah karena kita ngomong baik. Bisa itu terlihat karena bacaannya itu Pak, titik-titik dan koma itu. Titik itu kan seperti untuk penekanan dalam sebuah kalimat ya, sedangkan koma itu untuk memberikan jeda sedikit ataupun tanda itu sebagai penekanan juga ya, tanda kita marah kan. Nah kadang anggota saya ataupun sekretaris saya itu merasa kalau saya ini orang egois Pak, seperti apa yang saya suruh tentang A, mereka kan memberikan solusi tentang itu, tapi saya tidak mau memberikan solusi itu gitu. Nah kebanyakan salah paham di bagian pengertian itu Pak. Jadi mungkin menurut nanti itu maaf dulu, mungkin menurut nanti itu kan maksudnya itu bukan apa maksudnya nanti itu bukan menunjukkan ekspresi negatif pada teman nanti itu bahwasanya nanti itu sebenarnya enggak apa enggak marah. Tapi penilaian dari teman-teman itu kan kalau dari online dari WhatsApp online itu kayak nggak interaksi langsung jadi orang-orang itu biasanya berpikirnya kalau petinju sedang marah. Iya benar Pak. Nah jadi itu saya tentang permasalahan saya dengan teman-teman satu organisasi itu kan permasalahan tentang membalas bersama itu dikiranya itu sedang marah. Terus kan ya kalau di media sosial itu memang cenderung orang tuh sering salah pahami tentang apa yang kita ucapkan itu, mungkin dia memahaminya itu kayak tadi ini sedang marah atau apa gitu kan. Nah jadi ini soal teman nanti kan membagi waktunya seperti nggak bisa membagi waktu organisasi sama perkuliahan. Nah jadi sebelumnya nanti itu mengalami ini dari mengikuti organisasi itu dari semester berapa? Di awal semester 1. Di awal semester 1. Nah, jadi berarti rutinnya dari semester 1. Biasanya pasti itu
untuk menenangkan diri Fatih itu maksudnya untuk mengatasi uh, kemalasan Fatih atau sedang malas-malasnya gitu kalau kegiatan wajar kan kalau banyak kegiatan itu membuat kita jadi capek gitu kan. Jadi berarti apa upaya biasanya Fatih lakukan dalam mengatasi kecapean Fatih dalam berorganisasi sama perkuliahan? Saya teringat kalau kita waktu itu adalah uang. Jadi menurut saya kalau kita bermalas-malasan membuang waktu kita, ruginya di mana kita sendiri itu. Saya inginnya saya suksesnya mudah ya, cepat, tidak harus menunggu tua dulu itu. Makanya itu menjadi motivasi saya itu. Setiap saya lelah, saya teringat bahwa saya ingin cepat sukses, sukses muda gitu. Agar juga saya bisa menaikkan derajat keluarga saya. Di situ itu. Jadi nanti memegang suatu komitmen yaitu waktu adalah uang gitu kan. Nanti harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi saya juga mengapresiasi Fatih dengan mengikuti organisasi. Tapi di sisi lain, Fatih harus Fatih tidak memikirkan tentang perkuliahan atau tujuan Fatih untuk kuliah itu kan. Tujuan Fatih di sini itu adalah untuk kuliah. Apa ada Fatih tidak mempertimbangkan itu? Nah, maka dari itu Pak, kan di awal saya ucapkan kalau misalnya saya dalam memilih sesuatu gitu, jadi tidak mungkin lah saya tinggalkan perkuliahan saya yang sudah menjadi komitmen saya dengan orang tua saya itu kan. Jadi untuk perkuliahan itu bisa dibilang agak sedikit kacau, gitu pun dengan organisasi gitu, karena waktunya itu tidak bisa saya manage. Jadi mungkin dari Bapak ada solusi untuk saya manage waktu. Jadi kalau menurut saya untuk manajemen waktu seperti itu seperti saya nanti pernah nggak membuat kayak jadwal dalam kegiatan seperti sehari-hari? Belum pernah. Nah saya menyarankan sih nanti itu harus membuat jadwal untuk organisasi sama perkuliahan karena dengan itu nanti akan terstruktur untuk mengikuti kegiatan sehari-hari nanti seperti jamnya perkuliahan ada seperti buat jadwalnya jam organisasi aktif susun juga. Jadi dengan itu mungkin menurut saya akan memudahkan Fatih untuk berkegiatan sama seperti dalam perkuliahan ini. Soalnya kalau Fatih tidak menyusun atau merencanakan hal-hal tersebut, Fatih akan merasa kewalahan dengan perkuliahan yang Fatih kegiatan perkuliahan pada saat sekarang ini karena Fatih di sisi lain Fatih juga memikirkan organisasi di sini dan juga memikirkan perkuliahan. Jadi menurut saya lebih efektif lagi untuk membuat jadwal kegiatan Fatih dalam sehari-hari. Baik, terima kasih. Berarti untuk jadi saya memahami perasaan Ade sekarang ini dalam menuju perkuliahan, Ade mungkin merasa capek ataupun tertekan karena tuntutan dari perkuliahan dan komitmen juga dari organisasi. Nah, dalam dari pembicaraan saya tadi, uh, uh, bagaimana menurut Fatih tindak maksudnya coba Fatih simpulkan apa yang akan Fatih lakukan. Kalau yang saya tangkap dari ucapan Pak tadi ya, di penjadwalan waktu misal jam pertama ada kuliah, jam kedua ada organisasi. Kalau saya akan melakukan hal itu Pak, karena menurut saya itu dapat membantu saya juga untuk memprioritaskan sebuah kegiatan gitu.
karena dengan jadwal itu kan dapat terstruktur dan apa yang akan saya lakukan. Dan juga tentunya dengan waktu istirahat juga kan, agar badan saya tetap terasa fit meskipun saya badan melakukan kegiatan. Jadi jadi Pati akan melakukan pengarahan dari saya. Bagaimana ketika Pati bagaimana ketika Pati membuat jadwal tersebut, tapi tidak berjalan dengan baik. Kalau itu kan saya kan membuat jadwalnya Kak, jadi saya masih belum bisa menjawabnya. Insya Allah dengan ada penjadwalan ini jalannya kegiatan saya akan lancar dibuatnya. Nah jadi seperti simpulkan dan kita akan melihat tindak lanjut selanjutnya. Uh, Mungkin kalau ada di tindak lanjut nanti kita akan melihat hasilnya dalam 1 minggu ini bagaimana keadaan Fatih untuk melakukan jalan itu, apakah itu terbantu untuk Fatih atau tidak, tapi itu terserah Fatih. Saya hanya mengarahkan Fatih untuk solusi yang baik untuk Fatih. Itu terserah Fatih untuk mengambil keputusannya. Nah jadi kita lihat dalam 1 minggu ini apakah ada efek untuk nanti, apakah ada perubahan. Nanti kalau belum ada perubahan, kita akan melakukan konseling lagi untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Bisa dipahami nanti? Bisa. Oke, terima kasih banyak nanti sudah datang kepada saya untuk mempercayakan kepada saya untuk carikan solusinya. Semoga dalam solusi ini nanti lebih semangat lagi dalam perkuliahannya, agar tidak kejadian lagi, dan saya mendoakan nanti yang terbaik untuk pada saat semester ini untuk nanti mendapatkan IPK yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak nanti. Ya, terima kasih juga Pak atasnya. Saya izin pamit ya. Iya, terima kasih seluruh itu Pak.